Memahami fenomena metafisika hipnosis. Hai sahabat sukses, saya Andrea Kim, licensed trainer dari Indonesian Hypnosis Center dan Presiden ICT Chapter Indonesia. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana pemanfaatan metafisika hipnosis untuk beberapa hal yang berhubungan dengan faktor non-fisik atau berkaitan dengan hal-hal non-medis. Metafisika hipnosis merupakan salah satu dari berbagai aplikasi hipnosis seperti hypno-teaching, hypno-parenting, hypno-sport, hypno-selling, hypno-medical, hypno-dentist, dan pemanfaatan hipnosis lainnya. Keunikan dari metafisika hipnosis ini sebenarnya lebih menekankan pada fenomena alami seperti self-healing atau penyembuhan diri sendiri, kemudian sistem keyakinan, kekuatan pikiran, visualisasi, imajinasi kreatif, konsep teoretikal, dan lain sebagainya. Aplikasi metafisika hipnosis ini sebenarnya telah populer sejak ribuan tahun silam, sejak para tabib menyembuhkan pasiennya hanya dengan menggunakan gerakan-gerakan tertentu maupun mantra-mantra khusus. Nah, aplikasi ini semakin populer dengan adanya penelitian oleh Franz Anton Mesmer. Mesmer meneliti berdasarkan metode yang dilakukan oleh seorang penyembuh asal Swiss yang melakukan kegiatan penyembuhannya melalui peletakan tangan serta adanya suatu gerakan-gerakan khusus secara teoretikal. Nah, dalam hipnosis modern ada seorang legend hipnosis panggung dan juga hipnoterapis yang sangat mumpuni di Amerika Serikat, yaitu Bapak Ormond McGill. Bapak Ormond McGill berkeyakinan bahwa sebuah proses hipnosis merupakan perpaduan antara dua faktor. Yang pertama adalah faktor physiological seperti kepercayaan diri, keyakinan diri, serta citra diri. Dan yang kedua adalah faktor psychological seperti pengetahuan terhadap mekanisme dari sugesti itu sendiri. Nah, berdasarkan hal tersebut, metafisika hipnosis lebih berorientasi pada penggabungan atau kombinasi antara dua faktor tersebut. Melalui perpaduan antara faktor physiological dan psychological, maka berbagai fenomena mistis yang seringkali kita jumpai sehari-hari seperti kesurupan, halusinasi, menembus dimensi waktu, pengalaman keluar tubuh, dan lain sebagainya menjadi mudah untuk dipahami. Ditinjau dari sudut pandang hipnosis, fenomena metafisika mulai dapat dipahami sebagai suatu hal yang alami saat seseorang melakukan proses perpindahan level kesadaran dari kesadaran normal menuju ke level kesadaran yang kita sebut sebagai kondisi bawah sadar. Nah, dalam pendekatan metafisika hipnosis, maka setidaknya terdapat dua tipe perpindahan kesadaran manusia. Yang pertama adalah perpindahan kesadaran terencana, dan yang kedua adalah perpindahan kesadaran secara spontanitas. Nah, perpindahan kesadaran secara terencana itu sering kita lakukan pada saat-saat tertentu, antara lain misalkan saat kita relaksasi. Seseorang yang melakukan relaksasi mempersiapkan dirinya untuk memindahkan kesadaran normalnya, atau kita sebut normal state, menuju ke kesadaran yang jauh lebih nyaman. Relaksasi dapat dilakukan melalui meditasi, sholat, zikir, doa, dan lain sebagainya yang memang dipersiapkan untuk menuju ke sebuah yang kita sebut titik hening. Kondisinya biasa alpha atau theta state gitu ya. Nah, selain relaksasi, tidur dan mimpi itu juga dikatakan sebagai perpindahan kesadaran secara terencana. Aktivitas tidur dan mimpi tentu tidak asing bagi kita. Karena dalam proses tidur ilmiah atau dalam proses tidur seperti biasanya, itu terjadi pergeseran kesadaran dari pikiran sadar ke pikiran tidak sadar atau tidur yang sangat pulas. Nah, saat seseorang tidur dengan mimpi, maka seseorang tersebut dapat melakukan gerakan-gerakan spontan yang tidak dia sadari. Misalnya mulai dari gerakan mata atau rapid eye movement hingga gerakan spontan tubuh saat bermimpi, bisa refleks tangan atau refleks kaki gitu ya. Nah, perpindahan kesadaran secara terencana itu juga terjadi pada saat seseorang melakukan sebuah ritual kebudayaan tertentu.
Untuk ritual-ritual tertentu, terkadang seseorang masuk ke kondisi trans yang cukup dalam melalui berbagai macam media, misalnya aroma, wewangian, gerakan tertentu, tari-tarian, pelafalan kata, mantra, atau semacamnya. Nah, dalam kondisi trans inilah, maka fenomena metafisika seringkali terjadi, mulai dari sebuah halusinasi hingga terjadinya peningkatan sensitivitas pada kelima indera seseorang, atau seringkali disebut sebagai indera keenam. Gitu ya. Nah, selain ritual tertentu, perpindahan kesadaran dapat dilakukan dengan serangkaian teknik self-hipnosis dan auto-hipnosis. Seseorang yang melakukan self-hipnosis dan auto-hipnosis memang mempersiapkan dirinya untuk memindahkan kesadaran normalnya atau normal state menuju ke kondisi kesadaran hipnosis, tepatnya pada gelombang pikir alfa dan theta. Selain perpindahan kesadaran secara terencana, maka ada tipe yang kedua, yaitu perpindahan kesadaran secara spontanitas. Sahabat sukses, di video saya selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana perpindahan kesadaran secara tidak terencana atau spontanitas, yang merupakan salah satu bentuk fenomena yang seringkali disebut kesurupan, dan kalau dipandang dalam kacamata hipnosis, kita akan bahas di fenomena video saya selanjutnya. Baik, yuk simak terus video saya. Semoga hari ini jauh lebih baik daripada hari sebelumnya, dan semoga hari esok jauh lebih baik dari hari ini. Make today better than yesterday and tomorrow better than today. Saya Andri Hakim, salam hipnoterapis.